Kemarin aku pernah posting di WA ini. Tuh. Kelihatan? Ishak masih hidup ketika Yusuf dijual. Ada baca nggak ini di WA aku? WA WhatsApp status ya. Aku buat di WhatsApp status, gitu ya. Nah, teman-teman kan tahu ya, Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub, kan gitu ya. Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, jadi kok Ishak itu dikatakan sudah meninggal duluan di pasal 35 ya. Tetapi sebenarnya kalau kita runtut umurnya, dia masih hidup tapi nggak diceritakan. Nah, itu kenapa? Ya, ini kan ini dari si Bayu ini sebenarnya dia suruh bahas. Bayu mana ya? Tidur ya? Tadi oke Pak aja, oke Pak, tapi nggak masuk dia. Ya. Coba ya. Coba dibaca, kebaca nggak? Atau kekecilan tulisannya? Bisa, Pak. Bisa ya? Ishak berumur 60 tahun ketika Yakub lahir. Oke. Ishak meninggal umur 180 tahun. Nah, berarti umur Yakub saat Ishak meninggal 120, betul kan? Karena Ishak itu umur 60 ketika Yakub lahir. 180 kurang 60, berarti umur Yakub saat bapaknya Ishak meninggal itu 120. Betul ya? Nah, Yakub berumur 108 tahun ketika Yusuf dijual di Mesir. Itu kejadian 35. Oke? 108 tahun. Nah, itu penjelasannya kenapa 108 tahun, ya. Jadi umur Yakub 108 tahun saat Yusuf dijual karena 91 umur di saat dia Yusuf baru lahir tambah 17. Karena di Kejadian pasal 35 teman-teman bisa baca, nanti buka Kejadian pasal 35, ditulis di Alkitab memang Yusuf itu berumur 17 tahun. Nah, jadi 91 tambah 17, 108. Oke? Berarti Ishak masih hidup 12 tahun lagi saat Yusuf dijual ke Mesir. Betul ya? Kan tadi itu selisihnya tuh. Ya kan? 120 tahun. Masih hidup 12 tahun lagi. Kemana si Ishak, bapaknya Yakub? Dia meninggal dikatakan di Kejadian pasal 35, Yusuf dijual di Kejadian 37. 2 pasal loh jaraknya. Kenapa sisa umur 12 tahun Ishak tidak dicatat Alkitab? Padahal Ishak tokoh besar loh. Masa apapun yang dilakukannya di sisa hidupnya 12 tahun Alkitab nggak mau catat? Gitu kan? Dan seharusnya dia mengetahui kejadian Yusuf dijual ke Mesir. Nah, coba. Siapa yang bisa jawab? Bingung atau nggak bisa jawab? Bingung dengar ceritanya atau nggak bisa jawab memang?
Emang nggak bisa jawab, Kak. Tapi ngerti kan ya? Ngerti. Rentetan ceritanya ngerti ya? Tahu, Kak. Yang lain, teman-teman lain? Tapi kalau ditanya Ishaknya kenapa nggak ditulis, saya juga nggak tahu jawabannya, Kak. Ya. Ini sebenarnya jawabannya simpel sekali, ya. Sama seperti kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu itu kan kita belajar apa? Tentang Alkitab yang banyak mengalami perbedaan-perbedaan, betul ya. Kemarin kita juga belajar tentang kekayaan tafsiran, gitu kan ya. Jadi hal-hal seperti ini pasti akan kita jumpai teman-teman di Alkitab. Bahwa jawabannya simpel sekali sebenarnya. Kemana Isa? Memang udah mati, udah itu aja jawabannya. Ya, bukan berarti penulis kitab Kejadian nggak mau tahu tentang hidup Ishak yang sisa 12 tahun, tapi rentetan penulisan kitab Alkitab itu jarang sekali berurutan, teman-teman. Jadi kemungkinan walaupun dicatat meninggal di Kejadian pasal 35, ya, Yusuf di Kejadian 37, Ishak kemana? Kenapa sisa 12 tahunnya dia nggak ditulis saat Yusuf dijual ke Mesir? Ya sebenarnya dia udah mati. Cuman rentetan penulisan pasal itu nggak berurutan. Benarnya itu aja jawabannya paling simpel. Karena kalau mau kita cari tahu kemana 12 tahun dia, kita sendiri yang pusing. Karena memang nggak ada lagi data Alkitab memberitahu bahwa Ishak masih tertulis namanya. Karena di pasal 35 dia sudah dikatakan meninggal. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini saya berikan serba-serbi ini di awal, supaya teman-teman membaca Alkitab itu nggak buru-buru, gitu loh. Nggak buru-buru asal lewat, gitu ya. Padahal ceritanya, loh, kok aneh? Nah, gitu kan. Makanya membaca Alkitab dikritisi. Loh, kok ini aneh ya? Urutannya beda, baru tandain. Kalau ada PA, tanya. Gitu. Bisa ya? Bisa, teman-teman? Ya, Pak. Oh, ada Bung Yahya nih, wih. Alumni GLO kita tercinta nih. Nggak kerja nih ya? Bukannya siang kerja? Oke. Satu lagi ya. Satu lagi. Nih. Kerja sampai dengan luar biasa. Nah, nih. Kisah di kitab Daniel. Di pasal 3, teman-teman mungkin tahu nih kisahnya. Saat Sadrak, Mesa, Abednego yang tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar, mereka dihukum kan, dilempar ke perapian yang menyala-nyala 7 kali lebih panas. Betul kan? Teman-teman pasti baca nih di pasal 3 nih kan. Sadrak, Mesa, Abednego. Ya, kalimat yang terkenalnya, Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami, tetapi kalaupun tidak, kami tetap tidak mau menyembah patung Tuanku Raja. Kan gitu ya, iman Sadrak, Mesa, Abednego. Udah pernah baca semua ini? Coba. Tasya udah baca? Udah, Kak. Udah. Delvi udah baca nih? Udah pernah baca? Mana si Delvi? Sudah, Pak. Sudah kan? Nah, pertanyaannya, di mana Daniel? Simpel ya. Orang ini kan dari pasal 1 sama 2 dikatakan bersama terus ya. Makan sayur-sayuran ya kan, di pasal 1 ada nama Daniel ya kan, nama mereka akhirnya diganti kan. Nama Sadrak, Mesa, Abednego ini kan nama Babelnya. Kalau nama aslinya Hanaya, Misael, Azaria kan. Ya kan, Daniel juga diganti jadi Belsazar kan. Kok pasal 3 nama Daniel nggak ada? Apakah dia sembunyi? Karena dia dikasih jabatan tinggi kan, nama Nebukadnezar kan?
Masa dia biarkan ketiga temannya yang dengan iman kokoh tidak mau menyembah patung Nebukadnezar sampai harus dihukum dilempar ke api? Nggak ada tentang Danielnya. Nah, pertanyaannya, di mana Daniel? Yang bisa jawab, saya isikan pulsa. Nah, ini biasanya anak-anak STT ini butuh pulsa nih. Beneran nih, saya isikan pulsa nih yang bisa jawab. Di mana si Daniel? Sembunyi kah? Ya, kan? Berondok dia kalau kata orang Medan, berondok. Ayo. Mungkin dia sibuk, Pak. Mungkin dia sibuk ya. Jawaban yang sangat-sangat duniawi sekali ya. Mungkin dia sibuk. Nah, ini dia. Yulti, lama sekali kau masuk, Yulti. Kemana saja pacaran ya? Tidak, Pak. Wah, ini teman-teman lain mana ini? Nggak masuk-masuk. Bayu juga tuh, ketiduran kali ya? Sibuk mungkin, Pak, sama kayak Daniel, Pak. Daniel. Oh, holong dulu. Majelis kita nih. Holong? Halo, Holong. Ya, halo. Coba lihat yang pertanyaan kedua kisah kitab Daniel itu. Kelihatan kan PowerPoint-nya kan? Ya. Di pasal 3, Sadrak, Mesakh, Abednego yang tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, kan dihukum mau dilempar ke api kan? Nah, Pertanyaannya, Holong, Daniel di mana? Daniel di mana ya? Mandi kali dia ya. Laki singa, Kak. Kenapa, Tas? Sibuk di laki singa. Sibuk? Di laki singa. Apa? Gilakan singa. Tunggu sebentar. Dia bukannya waktu mereka yang bertiga itu dimasukin ke api itu, bukan Daniel waktu itu ditangkap. Ya, apa Tasya tadi kurang jelas suaranya? Gimana Tasya? Sibuk jinakin singa? Belum, singa nanti pasal berapa tuh singa masih jauh. Holong tadi mau bilang apa, Holong? Kalau nggak salah, Daniel ditangkap ya waktu itu. Oh, ditangkap. Dia kan nggak ikut dimasukin di itu kan? Singa. Bukan, Danielnya. Bukannya Iya. dia nggak ikut dimasukin ke api itu kan? Iya benar. Cuma dari pasal 1 sampai 2, 4 orang ini kan selalu ada namanya, Holong. Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego. Kenapa waktu dihukum perapian untuk menyembah patung Nebukadnezar, nama Daniel sama sekali nggak muncul di kisah itu? Kemana dia? Iya ya. Itu dia. Feelingku jalan-jalan kawan ini. Lagi proyek kali dia. Lagi berdoa, Pak, mungkin. Berdoa. Pak, mungkin karena Daniel tinggal di istana raja, Pak. Terus? Jadi dia nggak ada di situ, Pak. Karena Sadrak, Mesakh, dan Abednego kan dikasih raja, karena Raja Nebukadnezar menyerahkan pemerintah wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesakh, dan Abednego di ayat 49, Pak. Mungkin itu, Pak. Orang Nebukadnezar menyambut utusan-utusan kan itu menyembah patungnya di tanah lapang yang besar. Semua orang melihat. Nebukadnezar aja ketemu sama Sadrak, Mesakh, Abednego. Masa Daniel nggak ada di sebelahnya, minimal di sebelahnya dong. Kan dia wakilnya Nebukadnezar ya. Ya kan? Kalau Nebukadnezar aja muncul di depan Sadrak, Mesakh, Abednego, masa Daniel nggak ada? Seharusnya penulis mencatat, ya, Nebukadnezar ngomong dengan Sadrak, Mesakh, Abednego didampingi Daniel di sebelahnya. Kan gitulah seharusnya. Ya kan? Tapi kok sama sekali nggak ada namanya. Apakah Daniel menyembah patung Nebukadnezar nih? Jangan-jangan. Mungkin, Pak, pada saat itu Daniel lagi berdoa kepada Allah, Pak.
Berdoa kepada Allah. Iya. Kurang tepat juga, karena sewaktu patung itu didirikan, dan suatu, kan syarat menyembah patungnya dibunyikan sangkakala gitu kan, semua harus menyembah gitu kan. Nah, itu petinggi-petinggi raja semua berada untuk melihat patung itu. Jadi nggak mungkin Daniel pergi sendiri berdoa gitu. Kan dia harus menemani Nebukadnezar. Tapi nggak apa-apa, itu bisa menjadi pemahaman tersendiri. Berdoa, oke. Nggak tahu ya? Nggak tahu? Ya, nggak ada yang dapat pulsa berarti ya. Oke, nanti saja kita jawab ini. Oke, biar menjadi misteri untuk kita semua. Di manakah Daniel? Oke, kita tinggalkan serba-serbi Alkitab kita. Ada yang mau tanya sebelum betul-betul kita mulai? Apa saja? Nggak ada ya. Memang kalian itu pintar semua ya. Sampai. Ada jawabannya sih, Pak. Hah? Ini ada jawabannya. Ada dong. Kusimpan dulu jawabannya. Nanti di akhir ku kasih tahu ya. Nanti pas cara pasca baru jawab. Oke ya. Oke, nanti di slide terakhir soalnya bahas Daniel juga. Kemarin ada 3 yang nanya. Siapa aja itu? Desi Nurmasari kan? Yang nanya tentang angka-angka di kitab Daniel tuh. Siapa lagi itu? Si Cindy, satu lagi si Yuli. Ya, semua nanya tentang angka di kitab Daniel. Nah, itu nanti berhubungan dengan akhir zaman. Nah, itu yang menjadi tema kita, teman-teman. Hari ini kita akan mencoba belajar. Wih, keren ya. Kelihatan ya? Rapture dan kiamat. Siapa dari teman-teman di sini sudah pernah semua mendengar kata rapture? Sudah? Sudah. Sudah ya? Sudah, mantap ya. Kiamat pasti sudah juga semua ya. Oke. Yang sudah pernah dengar kerajaan 1000 tahun? Sudah. Atau ada yang belum pernah merasa dengar kerajaan 1000 tahun? Miskin keseluruh jam. Apa itu? Itu. Jemli. Di suaranya, Pak. Tolong kita silent biar ini sudah mulai soalnya. Ayundolo ini Cindy Ayu. Iya, Pak. Cindy, Pak. Oh. Oke. Saya ulangi. Yang belum pernah dengar kerajaan 1000 tahun, coba ngomong aja. Atau semua sudah dengar? Saya belum, Pastor. Pasri ya? Ya, siap. Oh, Pasri, oke. Nggak apa-apa. Pasri pengecualian. Ada yang belum? Oh, berarti semua udah ya. Oke, kutanya. Desi, di mana ayatnya kerajaan 1000 tahun? Norma Sari Desi, where are you? I'm here, Pak. Di manalah ayatnya kerajaan 1000 tahun? Biasanya dikaitin di Wahyu, Pak. Oh, betul, bagus. Walaupun kayaknya nebak tuh ya, tapi betul pula nebaknya. Wahyu ya, Wahyu pasal 20 ya. Nanti kita bahas tuh ya. Kalau Laiku udah pernah dengar kerajaan 1000 tahun, Lai? Lai Rizwan? Udah pernah. Udah ya. Oke, mantap. Oke, kita mulai ya. Kerajaan 1000 tahun. Kita mulai dari sini dulu ya. Nah, teman-teman, untuk memahami ini rumit sekali. Tapi nggak apa-apa. Supaya kita tahu dulu kulitnya. Ini rumit ya. Anak teologi sekalipun mendalami ini masih sulit. Masih sulit ya kerajaan 1000 tahun ini. Karena tafsirannya begitu banyak. Jadi dari semua tafsiran para teolog-teolog, mulai dari Bapak Gereja, kerajaan 1000 tahun itu dibagi 3. Premil, postmil, amil. Nah, ingat aja itu. Ya, premil, postmil, amil. Kalau pre artinya sebelum 1000 tahun. Kalau post artinya sesudah 1000 tahun.
Amil artinya tidak ada kerajaan 1000 tahun. Nah, itu kita lihat. Saya tidak akan membahas ini lebih dalam, nanti saya lebih fokus ke kitab Daniel yang teman-teman tanya kemarin, ada 3 orang yang nanya, dan juga nanti tentang kiamat. Karena ini rumit sekali. Nah, untuk menonton ini lebih lengkap, tonton di YouTube kita Hanya Alkitab. Ini sudah pernah saya bahas, ya. Kerajaan 1000 tahun juga kalau nggak salah judulnya. Tapi ini saya jadikan pengantar dulu. Karena memang untuk melihat akhir zaman, kita perlu membahas kerajaan 1000 tahun. Nah, premil itu pun terbagi 2 lagi, teman-teman. Historic premil sama dispen. Nah, ini mana kata-katanya nih. Nanti teman-teman lihat ya. Dispensasionalis. Nah, ini dia nih. Ya, jadi ada 2. Premil itu punya 2 dia. Ada historic sama dispen, ya. Apa maksudnya premil? Artinya ajaran-ajaran yang dipegang untuk menafsirkan Wahyu 20, kerajaan 1000 tahun, bahwa Yesus akan memerintah di bumi selama 1000 tahun sebelum penyempurnaan karya pembebasan Allah dalam langit dan bumi yang baru. Artinya kedatangan Kristus yang kedua kali. Nanti saya kasih lihat gambarnya ya. Nah, kalau posmil itu kedatangan Kristus yang kedua kali setelah kerajaan 1000 tahun berakhir. Kalau premil sebelum kerajaan 1000 tahun. Nah, oke. Sedangkan amil itu menganggap kerajaan 1000 tahun itu adalah bahasa simbol. Ya, tidak nyata, bukan dihitung 1000 tahun. Dan itu hanya seperti perumpamaan. Bahwa yang kita jalani sekarang pun sudah kerajaan 1000 tahun. Itu amil. Ya. Nah, supaya lebih enak ngelihatnya gambar aja ya. Ini gambar. Nah, kelihatan ya gambarnya ya? Atau macet? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke ya. Lihat. Nah, ini yang saya bilang tadi terbagi 2 kan? Premil, post-tribulasional inilah historik, sama dispen. Ya. Teman-teman nggak usah hafal dua-duanya. Paham aja apa tadi definisi premil artinya sebelum ya. Jadi gini nih, ini kematian ya sampai kebangkitan Yesus mulai dari sini awal kan, mulai dari perjanjian baru kan ya. Nah, tribulation ini adalah masa sengsara. Masa sengsara ini ditulis juga di kitab Daniel sama Wahyu. Kita akan mengalami masa sengsara. Nah, saat masa sengsara, Yesus datang. Second coming ya. Yesus datang. Baru dia memerintah di kerajaan 1000 tahun. Ya. Di dalam pemahaman premil ini, sewaktu Yesus datang memerintah selama 1000 tahun, dia akan menyebarkan Injil, mengikat setan, banyak orang percaya, dan segala macam. Barulah akhirnya nanti ketika orang-orang pilihan sudah dibawa Tuhan, terjadilah yang terakhir apa? Last judgment, penghakiman terakhir, kiamat. Oke, nah ini pemahaman premil historik, ya, post tribulasional. Kalau dispen, ini yang paling terkenal nih. Premil itu yang terkenal dispennya. Apa itu? Saat kematian Yesus, kebangkitan Yesus, ada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua langsung. Disinilah peristiwa rapture. Nah ini nih. Inilah aliran yang paling banyak didengar jemaat, saya yakin. Untuk meyakini rapture ya. Bahwa akan ada yang tertinggal, akan ada yang diangkat. Nah, misalnya kita lagi PA nih, lewat Zoom kan? Karena saya orang suci misalnya, ya anggap saja saya orang suci, tiba-tiba saya terangkat, berhenti PA kita ini langsung. Karena saya hilang. Nah, gitu ya. Ya, sedangkan si siapa ya? Sedangkan si Jemli tetap dia karena banyak kali dosanya, nggak terangkat ya. Ya gitu Jemli ya. Ya kan? Kalau saya terangkat si Jemli nggak terangkat. Gitu kan? Nah, ini yang diyakini dispen premil. Setelah itu yang orang-orang percaya pilihan sudah terangkat duluan, masuk masa sengsara. Tribulation ini masa sengsara ya, teman-teman. Oke. Jadi dispen memahami kerajaan 1000 tahun itu 2 kali. Keselamatan itu kedatangan Yesus itu untuk 2 kali. Satu untuk Israel ya sebagai umat pilihan mereka yang sudah ditulis Alkitab. Satu lagi untuk gereja, orang percaya. Nah, makanya di sini ditulis second coming with church. Barulah masuk kerajaan 1000 tahun dan langsung nanti last judgment. Ya, yang historik nggak usah kalian hafal. Yang ini nih perlu nih dispen ini karena ini yang paling terkenal. Apalagi ada rapture. Nanti kita bahas rapture ya. Oke.
Post, yang artinya setelah 1000 tahun, ini sudah kurang terkenal. Jadi kalau teman-teman mau menjelaskan tentang kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20, paling pakai metode dispen premil atau amil. Karena postmil kurang terkenal, karena tafsirannya yang terlalu jauh. Gitu ya. Postmil ini ya setelah Yesus mati, bangkit, nanti akan ada kerajaan 1000 tahun. Gitu ya. Seperti biasa, di dalam kerajaan 1000 tahun itu diyakini orang-orang postmil bahwa Injil tersebar ke seluruh dunia, banyak yang bertobat, gitu kan? Perekonomian makin bagus, makmur, barulah Yesus datang kedua kali menghakimi dunia ini, kiamat. Itu dianggap orang kurang tepat. Kenapa? Yang ada dunia semakin buruk, kan? Bukan semakin baik. Makanya postmil ini pandangan kerajaan 1000 tahun yang kurang terkenal. Karena menganggap sebelum Yesus datang kedua kali akan terjadi perbaikan. Injil semakin tersebar dan semakin banyak orang percaya. Tapi nyatanya sampai kita sekarang 2022 begitu banyak kejahatan, apalagi sebentar lagi perang, gitu kan? Nah, amil ini hanya simbol. Kerajaan 1000 tahun itu nggak ada, itu simbol. Barulah memang kita menantikan Kristus datang kedua kali, dan amil tidak percaya rapture-rapturean. Gitu lah. Ya. Jadi makanya saya bilang tadi, paling terkenal dua pandangan, amil dan dispen premil. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini dia. Tuh gambar orang rapture tuh. Naik dia tuh. Nah, apa itu rapture? Istilah sederhananya pengangkatan. Ya kan? Diangkat. Jadi ini memang masuk dalam ilmu teologi yang eskatologi ya, ilmu akhir zaman ya, tentang akhir zaman. Peristiwa di mana Allah memindahkan semua orang percaya dari bumi untuk membuka jalan bagi penghakimannya pada masa tribulasi. Sengsara tadi itu ya. Nah, ayat yang terkenal dipakai oleh pendeta-pendeta yang percaya rapture itu 1 Tesalonika 4. Nanti aku bahas. Bahkan nanti kita lihat bagaimana tafsirannya yang tepat. Betul nggak ada rapture, kita diangkat. Jadi misalnya aku pergi duluan, istriku tinggal, gitu ya, kayak hilang ya. Nah, rapture ini sangat terkenal karena dulu sejarahnya pernah dibawa oleh pendeta yang langsung mengajarkan rapture ini tanpa memahami Alkitab dulu. Jadi kayak hanya fenomena-fenomena gitu, bahwa nanti kita akan diangkat ya. Dan ini semakin dikembangkan karena, ini teksnya nih ya, nanti kita bahas ya, ada 2, Tesalonika 4 sama Lukas 17. Oke? Benarkah sebelum kiamat ada pengangkatan? Nah, ini kan menarik ya. Kan sedih kali kita ya, tiba-tiba ada yang ngangkat gitu ya. Segala macam gitu kan, nggak jelas kita kan. Nah, ini dikembangkan semakin terkenal karena novel dan film. Siapa yang udah nonton ini? Sudah ada yang pernah nonton ini? Pak, Udah, Tasya? apa? Ini, nonton ini udah, Left Behind. Pak, share screen-nya nggak gerak. Mati. Masih. Pak, soalnya cuma yang gambar-gambar salib-salib itu doang munculnya. Hah? Gambar salib? Comparison. Postmil yang tadi yang postmil reality gitu. Nah, ini dia nih. Bermasalah nih. Tunggu saya ulang ya. Ini Kalau nggak bergerak, kalian bilang ya. Ini apa nih? Ya, prematur, tapi saya ya. Betul. Ulang ya. Ya. Oke. Nonton dulu kita, Bang. belum nggak? Aku belum pernah nonton. Udah kelihatan? Sudah. Nonton dulu kita, Bang. Berarti kalian nggak ngelihat yang tadi penjelasan rapture ya? Benar ya? Belum ya? Yang rap. Ulangilah. Ini namanya laptop jadul nih, nggak jelas nih. Laptopku ini dari tahun 2013. Nah, ini kelihatan? Sudah. Nah, ini tadi yang apa itu rapture ya.
pengangkatan. Nah, ayatnya nanti kita bahas ya, 1 Tesalonika 4 ayat 17 sama Lukas 17 ayat 35 ya. Nah, benarkah sebelum kiamat ada pengangkatan? Nah, gitu. Ini banyak dipegang oleh teologi khususnya ya memang kalangan karismatik ya. Rapture itu ya, banyak yang memegang itu. Sebelum kiamat ada pengangkatan. Nah, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini judul filmnya. Nanti tonton aja. Ini banyak. Cari yang bajakan aja. Nggak apa-apa ya. Left Behind ya. Jadi terkenal sekali nih. Ya, salah satu kisahnya aku ceritakan sedikit. Si Nicolas Cage ini pemerannya pilot. Tiba-tiba rekan pilotnya hilang saat dia menerbangkan pesawat. Oh, kan ngeri ya. Jadi tinggal dia sendiri. Nah, jadi dia merasa dia orang paling berdosa. Sedangkan temannya sudah diangkat duluan gitu kan ya. Nah, ini makanya yang membuat Rapture itu terkenal karena digoreng ya, istilah digoreng itu kayak digoreng media. Jadi terkenal gitu kan, semakin banyak dan orang percayalah Rapture, pengangkatan. Padahal tidak seperti itu. Nah, coba buka 1 Tesalonika 4 ayat 17. Nah, bisa lihat juga ya di layar. Kelihatan kan? Coba tolong baca 1 Tesalonika 4 ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ada kata diangkat, betul ya? Ini slide aku kelihatan kan? Kelihatan, Nah, Pak. kata diangkat inilah yang banyak diambil bahwa kita rapture. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat dan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Wow, gitu dia. Ya, kita diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, sebenarnya terlalu dini kita menafsirkan diangkat ini rapture. Nah, di sini saya tulis tafsirannya. Kata diangkat dan menyongsong di sini bukan bermakna diangkat ke awan-awan. Karena kata diangkat lebih tepat menyongsong atau menemui seseorang yang datang. Nah, itu dia. Kata diangkat itu. Karena kata menyongsong dia ini sama dengan menyongsong di kisah yang terkenal juga 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Itu tentang akhir zaman kan. Berarti menyongsong tentu tidak ke atas, apalagi ke awan-awan. Jadi diangkat di sini seperti menemui bahwa ada orang yang datang. Ya, menyongsong. Kalau kita telusuri maknanya. Nah, berarti sesuai konteks ya di 2 Tesalonika ini, Paulus menatakan kedatangan hari Tuhan. Jelas dikatakan ketika Tuhan datang, dia akan memberikan kelegaan kepada orang percaya dan menghukum orang fasik. Sekaligus kedatangannya 2 tujuan. Nah, kalau rapture, pemahaman rapture, teman-teman, Yesus itu datang 2 kali. Betul ya? Ada orang yang percaya diangkat, itu yang pertama, diangkat ke awan. Baru nanti yang kedua kiamat, penghakiman. Padahal kita percaya Yesus datang kedua kali hanya sekali saja, ngapain dia bolak-balik datang? Ya kan? Itu namanya 3 kali datang dia. Kita kan tinggal menantikan kedatangannya yang kedua kali, begitu ya. Paham sampai sini? Ada yang bingung? Coba. Paham ya? Iya. Tunggu ya, ini ada telepon.
Oke, yang kedua ya. Coba baca Lukas 17 ayat 35 satu orang. Ini terkenal nih ayatnya nih. Ada yang mau baca? Lukas 17 ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan, ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, ini kan terkenal ya, bahwa ada yang menghilang, seseorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Iya kan? Tapi betul nggak ini kata dibawa itu adalah diangkat, rapture. Nah, lagi-lagi kita perhatikan konteks dalam menafsir. Karena konteks ini ketika Yesus menjelaskan ini adalah perumpamaan tentang air bah, tentang pengisahan air bah Nuh ya, yang dimana dibinasakan orang-orang fasik. Nanti teman-teman tandai saja, setelah kita komsel ini teman-teman bisa baca sendiri. Jadi teman-teman bisa foto atau catat dulu mana kata-kata pentingnya, nanti baca keseluruhannya. Nah, itu biar lebih enak. Nah, ini harus dilihat dari keseluruhan konteks di Lukas pasal 17-nya. Jadi jangan hanya lihat ayat 35 ada kata dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Nah, kata dibawa, taken, bukan dibawa ke awan-awan, bukan dibawa ke atas sama sekali, bukan. Malah kata dibawa di sini sama seperti kata membinasakan atau diambil di kisah Nuh di ayat sebelumnya, 27 dan 29. Malah sesuai konteks yang dibawa itu adalah orang fasik, bukan orang percaya. Jadi arti dibawa di sini ya dibinasakan seperti orang-orang yang tidak percaya kena air bah di zaman Nuh. Nah, itu dia. Maka makna dari konteks ini sebenarnya hanya ingin mengatakan berjaga-jaga karena tidak ada yang tahu kapan hari Tuhan datang, bagaikan pencuri. Maksud dari apa yang dibawa dan ditinggal bermakna pemisahan. Ketika Tuhan datang, orang percaya akan selamat, yang tidak percaya akan binasa seperti di zaman Nuh. Nah gitu. Jadi teman-teman, hati-hati kalau ada orang yang memberikan 2 ayat ini sebagai dasar rapture. Diangkat. Nah, kita sudah tahu hari ini bagaimana penjelasannya dari kata diangkat dan dibawa itu. Bukan soal naik ke awan-awan, bukan naik ke langit, hilang, bukan. Tetapi harus sesuai dengan konteksnya. Nah, itu dia tentang rapture ya. Nah, berikutnya. Nah, ini teks Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 tentang kerajaan 1000 tahun. Teman-teman bisa lihat di Alkitabnya, judul perikopnya kerajaan 1000 tahun. Ini kalimatnya banyak sekali yang rumit. Ya, nih kita lihat ya. Kelihatan kan di layar kan? Ya, Pak. Oke, lihat aku bacain kalimat-kalimat yang rumit ya di ayat 1 tuh. Kalau aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut, gitu. Ayat 2-nya dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi iblis itu diikat 1000 tahun. Ayat 3-nya lalu melemparkannya ke jurang maut dan menutup jurang maut itu, memateraikannya di atasnya supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Nah, gitu. Nah, ayat 4-nya ini penglihatan Yohanes ya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya, dan mereka hidup kembali memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah yang kudus yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Nah, kalau kita perhatikan ya, Wahyu itu kan kitab akhir zaman ya, nubuatan akhir zaman. Nah, betul nggak itu? Nah, kalau kita tadi lihat premil, postmil, amil, kira-kira Wahyu 20 ini cocoknya masuk kemana? Kita buat jadi sedikit 2 pilihan aja. Premil atau amil. Nah, karena ada kalimat ini loh teman-teman, supaya jangan menyelesaikan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Jangan-jangan ini premil. Iya kan? Sebelum 1000 tahun. Pre itu kan sebelum ya. Sebelum 1000 tahun. Nah, kalau amil melihat teks ini semua simbolik. Ya, kerajaan 1000 tahun itu artinya bukan 1000 tahun, bukan. Ini semua simbolik. Yang artinya iblis itu sudah tidak punya kuasa
Dan dia diikat dalam jurang maut ketika Kristus mati di kayu salib dan bangkit. Nah, itu dia pemahaman orang-orang Amil yang menganggap kerajaan 1000 tahun itu hanya simbolis, tidak ada. Ya. Kalau Premil mengambil dari ayat yang ketiga ini, bahwa iblis itu dikurung gitu ya, ada masa kesusahan gitu ya, dan sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Nggak masalah, teman-teman kalau mau meyakini Amil boleh, ya, mau meyakini Premil juga boleh. Tapi teks ini kurang cocok sama Postmil. Jadi teman-teman bagi yang belajar teologi ataupun jemaat, kalau melihat Wahyu 20, menafsirkan kerajaan 1000 tahun, berarti tadi ada 3 pilihan, Premil, Postmil, Amil. Udah itu aja. Dan saya katakan, tidak ada yang merasa paling benar. Tapi pegang aja, mau pegang teologi yang mana nih, Amil atau Premil gitu. Nggak ada yang paling benar, nggak ada. Itu udah menjadi perdebatan dari bapak-bapak gereja dari ribuan tahun lalu. Nggak ada yang paling benar. Hanya satu yang kita sepakati, apa itu? Kristus pasti datang yang kedua kalinya. Nah, itu kita sepakat ya. Itu kita setuju semua itu. Kristus pasti datang yang kedua kalinya. Dan kita meyakini itu adalah kiamat. Gitu kan. Oke. Nah, ini ya, tafsirannya saya buat di sini. Teman-teman nanti bisa baca sendiri. Nanti kan ini kita tayangkan lagi di YouTube ya. Apa maksud kunci jurang maut ya? Kunci maut dan Hades itu apa maksudnya? Ini tafsiran-tafsiran yang dipegang oleh orang-orang yang meyakini Amil, gitu, bahwa tidak ada kerajaan 1000 tahun itu nggak ada. Itu hanya bersifat simbolis ya. Bahwa pengekangan setan adalah akibat dari kebangkitan Kristus. Setan tidak berkuasa lagi, gitu ya. Sehingga Amil menganggap kerajaan 1000 tahun itu bukan berarti Kristus datang lalu memerintah, bukan. Tapi itu hanya simbolis dan menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, ini juga pengikatan setan secara klimaks dilakukan setelah kebangkitan Kristus, berlangsung sepanjang zaman. Nah, ini ada tafsirannya, Wahyu 20, ayat 1, 2, dan 3, sampai terakhir. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini dia kesimpulannya nih. Amil dan Premil paling populer. Aliran Injili, Reform, atau gereja-gereja seperti HKBP, GKI, Gemim, itu pasti memegang Amil. Pasti. Kebanyakan gereja-gereja karismatik, aliran Pentakostal, itu memegang Premil, yang ada rapture-nya. Nah, itu pasti. Teman-teman, kalau banyak diskusi punya teman-teman STT dari tempat lain, tanya aja deh, bagaimana memandang kerajaan 1000 tahun. Tapi jangan kalian bilang sesat ya, kalau dia megang Premil. Enggak, kan? Seperti saya katakan, tidak ada yang merasa paling benar. Semua bisa melihat kekayaan tafsirannya dari Wahyu pasal 20. Nah, ini adalah salah satu tafsiran dari seorang sarjana perjanjian baru yang sangat terkenal. Teman-teman, kalau mau banyak memahami makna Alkitab, ini saya kasih tahu ya, harus banyak baca buku tafsiran. Ya, kita itu hanya mengembangkan apa yang sudah dilakukan para penafsir terlebih dahulu. Walaupun kita punya tafsiran sendiri, nggak apa-apa, tapi harus melihat bagaimana tafsiran dari orang-orang yang pintar-pintar ini. Ini sarjana perjanjian baru nih ya, Profesor Ben Witherington III. Dia menafsir Wahyu dan dia Amil. Tidak percaya adanya kerajaan 1000 tahun. Oke. Itu sekilas tentang kerajaan 1000 tahun yang berkaitan tentang akhir zaman atau kiamat. Sekarang, adakah kiamat? Nah, itu dia. Aku mau tanya dulu nih. Yulti percaya ada kiamat? Percaya, Pak. Percaya. Tanda-tandanya kiamat? Ada, Kak. Ada, Pak. Apa yang Yulti tahu gimana tanda-tanda kiamat itu? Mau datangnya kiamat itu tanda-tandanya apa tuh yang Yulti tahu selama ini? Kehancuran di bumi mungkin, Pak. Meteor Bencana. Jatuh gitu. Iya, mungkin begitu, Pak. Wih, ya, meteor, oke. Coba Cindy. Cindy percaya ada kiamat? Akan terjadinya peperangan-peperangan, Pak. Percaya berarti ada kiamat?
percaya. Oke, berarti kita bentar lagi mau kiamat nih. Loh kan lagi perang Ukraina sama Rusia. Iya, kayaknya. Kayaknya ya, iya ya. Iya, Pak. Iya. Oke, nggak apa-apa. Cindy sama Yulti percaya. Cindy kasih alasan karena peperangan. Berarti ntar lagi kiamat. Pendapat kita ini sama-sama orang-orang di Perang Dunia I. Wah, ciri-ciri kiamat nih. Udah ada perang dunia nih. Nggak datang juga kiamatnya. Ya kan? Masuk Perang Dunia Kedua, orang-orang Perang Dunia Kedua yang namanya Cindy juga bilang, waduh mampus kita, udah mau kiamat. Kenapa? Ada perang, ini tanda-tandanya bakal kiamat. Nggak jadi juga kiamatnya. Dan sekarang kita juga lagi mau perang nih, Ukraina, Rusia. Cindy teman kita barusan bilang, ini dia tanda-tandanya, bentar lagi kiamat. Apakah betul akan terjadi kiamat? Coba satu orang lagi saya tanya nih. Si Bayu Genzer lain yang telat ini, Bah. Kemana aja kau? Ini topik dari kaunya ini sebenarnya, malah kau yang telat. Maaf, Pak. Tadi ada keluar, Pak. Wih, angkat galon. Ya, Pak? Angkat galon. Nggak, ke rumah jemaat, Pak. Oh, pelayanan. Mantap, mantap, mantap. Kalau Bayu, setuju ada kiamat? Setuju, Pak. Apa tanda-tandanya? Nggak jelas, tapi. Nggak jelas ya, yang penting setuju aja ya. Ya, Oke, berarti kita semua setuju ya? Atau ada di sini yang nggak setuju? Kiamat itu ada atau enggak? Punya pandangan lain? Ada yang nggak setuju? Nah, coba. Siapa yang nggak setuju? Kiamat itu sebenarnya nggak ada, Pak. Nah, coba. Kayaknya setuju semua ya, luar biasa ya, pintar semua ya. Oke, kita akan lihat nih, adakah kiamat? Nah, kita akan melihatnya dari berbagai pandangan dan tafsiran nanti ya. Yang dibilang teman kita Cindy tadi, itu Alkitabiah sebenarnya. Betul ya? Karena ada di Alkitab, terutama di Matius 24. Kalau teman-teman pegang Alkitab, buka saja Matius pasal 24. Nah, ini dia. Dari ayat 6-nya dulu sampai 7 nih. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Ini Tuhan Yesus yang ngomong ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Lihat ya. Lihat polanya. Perangnya di situ jamak. Bukan sekali perang, tapi banyak perang. Bangsa melawan bangsa atau kerajaan. Terus tanda berikutnya ada kelaparan. Terus tanda berikutnya gempa bumi. Dan ini sudah terjadi di zaman Alkitab. Semua tanda yang dibilang Tuhan Yesus di Matius 24, teman-teman, semua sudah terjadi di zaman Alkitab. Setuju? Atau ada yang mau menyanggah? Setuju, Pak. Setuju ya? Setuju, Pak. Semua yang dikatakan Tuhan Yesus tanda-tanda tentang akhir zaman di Matius pasal 24, itu udah terjadi juga. Baik di zaman dia ataupun sebelumnya di perjanjian lama. Semua sudah terjadi itu. Ya, mau kelaparan, kayak mau perang, kayak gempa bumi, kayak semua sudah terjadi itu. Nah, kita makin bingung. Berarti tanda-tandanya nggak jelas. Karena semua sudah terjadi. Makin nggak jelas. Coba kita lanjut ya. Nah, ayat 8-nya apa dibilang Tuhan Yesus? Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Wah, ini apalagi maksudnya? Zaman baru. Ada teks yang sebenarnya teks aslinya ini zaman barunya nggak ada. Ya, jadi ayat 8 ini bunyinya seharusnya hanya akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Nah, gitu dia. Nah, kalau kita lanjut ayat 9 sampai 12, kita menemukan ada lagi nih profil bagaimana ciri-ciri kiamat. Kamu akan disiksa, kamu akan dibunuh, kamu dibenci karena namaku. Banyak muncul nabi-nabi palsu, banyak yang mengaku Mesias-Mesias, dan kasih semakin dingin. Lagi-lagi, ini sudah terjadi atau belum di zaman Yesus? Sudah. Betul ya? Sudah. Sudah. Nabi palsu dari perjanjian lama udah ada. Betul ya? Kasih yang semakin dingin nggak usah jauh-jauh. Mulai dari Kain dan Habel, manusia-manusia pertama aja udah saling bunuh. Gitu kan? Disiksa, dibunuh, dibenci. Murid-murid Yesus semua ketangkap. Dibunuh, disiksa, dibenci. Orang Kristen dianiaya. Semua sudah terjadi. Nah, ini dia.
Intinya di ayat 13 sampai 14. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Kita dapat lagi nih ciri yang baru satu, yang agak-agak nggak mungkin. Apa itu? Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia bagi kesaksian semua bangsa. Berarti kiamat datang kalau Injil sudah sampai ke seluruh dunia, Pak. Dengan kata lain, semua orang sudah jadi Kristen. Iya, kayaknya, Pak. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Mana mungkin semua orang jadi Kristen? Kesimpulannya, yuk mari kita jadi sesat. Adakah kiamat? Coba. Loh kan kita ini lagi mengeksposisi Matius pasal 24 ini kan. Nah, kita lanjut dulu ya, nggak apa-apa ya. Ini kan menjadi perenungan kita, kiamat ini bagaimana sih mandangnya gitu ya. Karena banyak juga hamba-hamba Tuhan yang nggak percaya adanya kiamat, nggak percaya. Dia merasa kiamat itu waktu dia meninggal, udah cukup. Ya, tiba kesudahannya. Gitu. Dia udah memberitakan Injil, dia mungkin sudah melihat dunia ini mengalami perang, gempa bumi, kelaparan, dia melihat itu semua, banyak orang saling bunuh, ya udah aku mati berarti itulah kiamat bagian. Sedangkan yang kita tahu dalam pikiran kita, kiamat itu seperti tadi kita bilang ya, meteor jatuh, perang di mana-mana, kan gitu ya, kiamat itu udah terjadi semua, gitu loh. Tapi kita harus balik ke kesimpulan bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu kapan datangnya itu. Nah, gitu tuh. Oke, ini kalau dari kisah Matius. Tadi Bayu telat, kami udah bahas Wahyu 20 tentang kerajaan 1000 tahun, Bayu. Jadi nanti Bayu nontonnya ulangnya di YouTube aja ya. Nah, ya, tadi udah bahas panjang tentang rapture juga, tadi udah bahas pengangkatan. Dan bagaimana ayat-ayat Alkitab yang dikatakan rapture, tapi kalau tadi kita bahas sebenarnya tidak ada rapture, gitu, tidak ada pengangkatan. Nah, ini tentang Matius juga yang ngomong akhir zaman. Dan kita barusan melihat profilnya bahwa semua ciri-ciri ini sudah digenapi, gitu kan? Nah, yang terakhir nih, ini bukan permintaan ya. Kemarin 3 orang nanya aku nih tentang Daniel 12 nih. Yuli, Desi Normasari, Cindy. Wah, Pak, kena kalian tuh nggak saling komunikasi ya? Kok satu-satu gitu nanyanya? Kalau udah dikasih tahu jawabannya, kirim dong ke temannya. Jangan disimpan-simpan, ya. Tentang Daniel 12. Ya, coba buka Alkitabnya. Daniel 12 ayat 11 dan 12. Ini sulit. Satu orang baca. Daniel 12 ayat 11 sampai 12. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Sudah ya? Nah, yang menjadi permasalahan kemarin ditanya sama saya oleh Yuli, Desi, sama Cindy, apa itu Pak? 1290, 1335. Oh, ini sulit nih ya. Dan ini tentang akhir zaman juga nih, kitab Daniel. Ya, Daniel mulai dari pasal 7 sebenarnya Daniel itu udah ngomong akhir zaman. Ya, lebih tepatnya dari pasal 9. Itu semua sampai habis pasal 12 itu tentang akhir zaman. Nah, kalau kita ketemu teks ini kan sulit ya. Ada angka 1290 sama 1335. Nah, saya beri tadi tanda di paling atas. Apakah Daniel salah menubuatkan tentang kiamat akhir zaman? Sebenarnya 1290 itu ditambah saja, digabung. Itu di salah satu tafsiran. Ini tafsiran pertama saya beritahu ya, ada 2 tafsiran. Yang pertama itu menunjuk masa siksaan. Ya, itu seperti di kerajaan 1000 tahun tadi, yaitu masa sulit, tribulation tadi. Masa siksaan orang-orang di dunia. Ya, pokoknya mengalami aniaya gitulah. Umat Allah menanti.
Kedatangan Yesus nih, kedatangan kerajaan Allah lah bilangnya, karena di Daniel nggak ada Yesus ya. Kedatangan kerajaan Allah. Ternyata nanti nggak cukup 1290 harinya. Ditunggu sampai tadi 1335 hari. Ternyata sebenarnya ini bukan soal hitungan matematis, melainkan fokuslah di ayat 13-nya, ini soal penantian sampai kita dibangkitkan di akhir zaman. Karena malaikat pun di ayat 13 memerintahkan Daniel apa? Kau akan mati. Jadi menanti saja. Karena kalau kau meramal-ramal kapan kiamat dan menentukan hari-harinya, nggak terjadi juga. Mau itu 1290, dilebihkan 1335, nggak jadi juga. Gitu ya. Makanya malaikat bilang, ya kau pun matinya nanti Daniel. Ya, yang bertahan sampai kesudahnya yang selamat, itu kata Yesus tadi di Matius. Kan ya? Nah, tafsiran kedua, ini dari historis kritis ini, teman-teman. Ya. Dulu, di konteks kitab Daniel, itu berlaku 3 kalender. Jadi bukan kayak kalender kita sekarang. Ada gambar-gambarnya gitu, enggak ya. Kalender pertama namanya kalender matahari. Itu 364 hari, 1 tahun. Kalender kedua namanya kalender bulan, 354 hari, 1 tahun. Lunisolar ini kalender gabungan dari matahari dan bulan yang diyakini tepat di 360 hari. Nah, gitu dia. Nah, konteks tentang angka-angka di Daniel 12 ayat 11-12 ini adalah konteks ketika bangsa Israel itu mengalami aniaya dan perusakan bait suci oleh Antiochus keempat. Ini raja ya, raja. Dia pokoknya menajiskan bait suci gitu. Tetapi orang Israel dari lewat Yudas Makabe ini berjuang untuk mengalahkan mereka dan menahbiskan kembali bait suci. Nah, mereka menanti sampai 1290 hari, yang kalau diambil tanggalnya sesuai lunisolar, 21 Juni 163 sebelum Masehi. Disitulah dinubuatkan Daniel, kedatangan kerajaan Allah atau akhir zaman. Nggak datang juga rupanya. Di 21 Juni 163 sebelum Masehi, diperpanjanglah tambah 45 hari, makanya tadi kita ketemu angka 1335 sesudah penahbisan bait suci kembali. Ternyata nggak datang juga. Ya. Ternyata pemahaman kita akhir zaman atau bahasa Ibraninya Ketz itu bukan soal kiamat, melainkan berakhirnya sebuah periode. Dan terbukti penanggalan kiamat akhir zaman Daniel sudah lewat dan tidak terjadi. Nah, ini penting, teman-teman. Lagi-lagi, saya menyerahkan kepada pemikiran dan teologi kalian. Kalau kalian percaya kiamat meteor jatuh, peganglah itu. Tidak ada masalah. Tapi coba lagi cari ayat-ayat yang mendukungnya, supaya kita lebih jelas ayat Alkitabnya mana. Kalau kalian percaya kiamat itu berakhirnya sebuah periode, pegang juga lah itu. Jadi, Bayu 2 minggu lalu meminta ngomong soal ini kan, akhir zaman karena perang Rusia-Ukraina. Jadi satu pesanku untuk kita semua tentang tema ini, nggak usah terlalu terpikir oleh perang-perang ini atau kiamat sudah dekat. Filmnya aja sampai berapa seri itu, sinetronnya itu. Andre Taulani yang main kan, kiamat sudah dekat gitu kan. Nggak datang-datang. Gitu loh. Jadi fokuslah terhadap perintah Yesus tadi, Injil diberitakan dan disebarkan, dan apa? Bertahanlah sampai kesudahan. Ketika kau selesai, itulah kiamatmu, dan kau bertemu Yesus di kerajaan surga. Nah, jadi hati-hati ya. Sebenarnya tema ini usang. Kenapa usang? Udah berapa banyak orang ngomong tentang akhir zaman. Banyak pendeta dulu meramalkan juga ada tanggalnya Yesus datang kedua kali. Disuruhnya jemaatnya. Teman-teman pernah baca berita nggak? Itu terkenal orang Batak pula itu ya. Jadi dia punya jemaat, dibilangnya Yesus datang tanggal segini. Kita kumpul di gereja besok pakai baju putih, kita nyanyi-nyanyi, kita akan diangkat rapture ke surga. Ini gila nih pendeta. Ini kisah nyata. Dia undang semua jemaat ke gerejanya, mereka pakai baju putih, mereka menyanyi. Sebentar lagi Yesus datang segala macam. Nangis-nangis. Bukan Yesus yang datang, polisi yang datang nangkap orang itu. Memang ajaran sesat kau ya kan. Kok tahu-tahu pula kau kapan hari kiamat. Ditangkap mereka. Bukan Yesus yang datang, tapi polisi ya yang nangkap mereka. Makanya tidak perlu terlalu fokus untuk berbicara tentang hari kiamat. Nah,
Itu 3 tema. Nah, ini Bayu juga harus tahu. Kita balik ke pertanyaan awal sebelum mulai diserba-serbi tadi. Berhubungan dengan kitab Daniel, di pasal 3, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, mereka akan dilempar ke perapian. Pertanyaannya, tadi teman-teman lain belum bisa jawab, mungkin yang sudah hadir baru bisa jawab. Di manakah Daniel? Kenapa dia nggak ikut dilempar ke perapian? Ada? Daniel di dalam gua, Pak. Gua? Gua singa? Iya, Pak. Oh, itu pasalnya jauh sekali. Pasal berapa itu? 56 itu Daniel di gua singa. Ini masih pasal 3. Tadi aku bilang yang bisa jawab kuisin pulsa. Nah, supaya kalian bisa video call sama pacar kalian sepuasnya. Ada yang tahu. Bayu nggak tahu juga? Nggak tahu, Pak. Berat ya. Kita ketika baca kisah ini kita hanya ambil ayat yang Sadrak, Mesak, Abednego imannya kuat ya. Allah yang kami sembah dapat menyelamatkan kami. Kalaupun tidak, kami tidak mau menyembah. Wah, itu seringkali di khotbah itu. Iman kita harus seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi ketika kita ingin pelajari Alkitab lebih dalam, kita seharusnya diam sejenak membaca pasal 3 ini. Kenapa? Di pasal 1 dan 2 mereka selalu berempat, di pasal ketiga Daniel melarikan diri, ya kan? Nggak ada namanya dicatat. Apa Daniel juga ikut menyembah, Pak? Nggak dicatat juga, gitu kan? Kalau ikut menyembah, masa Sadrak, Mesak, Abednego nggak marah? Mereka selalu sama berempat sebagai orang-orang Ibrani, Israel. Mungkin dari situ baru dia lihat ada apa, Bapak? Pertolongan Tuhan, baru dia sadar juga. Boleh, tapi sama sekali pun tidak ada teks yang mendukung itu, gitu, Bay. Nah, jawaban yang paling populer pertama, Daniel katanya lagi kunjungan kerja di luar kota. Itu paling populer. Ya. Izin Lem aja boleh? Oh ya, silakan, Le. Mungkin di pasal 2 ayat 49. Jadi ada permintaan dari Daniel kepada raja bahwa dia menyerahkan pemerintahan itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedangkan Daniel tinggal di istana raja. Oke. Oke, terus? Jadi si Daniel memang ada permintaan dia tidak ikut ke 3 orang itu gitu loh. Oke. Coba Lai buka pasal 3-nya, kisah sisa Sadrak, Mesak, Abednego. Coba baca ayat 2-nya, Lai. Lalu raja menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para pengusaha, para bupati, para penasehat negara, bendahara, hakim, dan ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri penabisan patung yang telah didirikannya itu. Mungkin Daniel nggak ikut, Lai. Tapi kan dia ada permintaan. Sebelumnya kan di pasal yang ini kan pasal 48, lalu raja memuliakan Daniel. Ya. Artinya permintaan Daniel itu disetujui sama raja. Betul, bahwa menjadi penguasa kan? Ya, bahwa dia yang dia kan minta nih. Dia minta untuk raja menyerahkan pemerintahan wilayah kepada 3 orang itu gitu. Iya, oke. Selesai nih. Daniel udah jadi raja, pemerintahan diberikan Sadrak, Mesak, Abednego kan? Iya. Sketsa cerita pasal 3 ini kan langsung soal yang menyembah patung si Nebukadnezar nih. Itu kan kumpul ya. Kumpul semua orang, patungnya udah jadi nih, patung emas ya. Kumpul semua dan ada perintah kalau sangkakala ditiup, semua harus menyembah, Le. Nah, kita kan harus mikir nih, Le. Apakah kalaupun Daniel dalam istana, dia nggak mendengar sangkakala itu, gitu loh. Masa dia punya hak spesial, dia sendiri di dalam istana,
Yang lain, raja aja Nebukadnezar di luar sama orang-orang penting. Nah, kan kayaknya terlalu aneh gitu, dia sembunyi di istana, yang lain di luar. Sangkakala dibunyikan, semua harus menyembah, hanya Sadrak Mesakh Abednego yang ketahuan nggak menyembah, Danielnya nih ngapain? Itu yang seharusnya kita cari tahu. Tapi nggak apa-apa, Le. Bisa masuk juga sebagai tafsiran lain itu. Boleh. Bahwa Daniel di istana ya. Ya. Nah, ya. Kalau aku sih ada baca maksudnya ada yang pernah baca tafsiran bukan tafsiran sih, pernah baca di mana. Pokoknya Daniel itu tuh bukan sama kayak kisahnya ini nggak sih Kak, yang di bawah singa juga kan nggak ada Sadrak Mesakh Abednego. Betul. Itu Daniel sendiri. Betul. Jadi maksudnya ini sih langsung ini ya ada kalanya tuh di dalam perjuangan iman tuh yang nggak selalu ada teman-teman kita gitu. Itu bahasa khotbah ya, itu itu namanya tafsiran aplikasi khotbah mingguan ya. Ya aku pernah baca juga begitu Kak, jadi nggak selalu. Iya, itu bahasa khotbah itu, bahasa khotbah ya. Kita ini dalam PA sedikit menghindari bahasa-bahasa khotbah. Ya. Kita lebih masuk ke dalam konteks dan sejarahnya gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi yang tadi Tasya bilang betul. Nanti di Gua Singa, pertanyaan ini berlaku juga teman-teman. Sadrak Mesakh Abednego nggak ada. Nah, nanti coba baca deh. Nggak ada mereka. Yang disorot hanya kisah Daniel. Sedangkan di pasal 3 ini yang disorot kisah Sadrak Mesakh Abednego. Oke, kalian siap mendengar ini ya. Salah satu tafsiran yang paling mendekati ini, dan sesuai dengan historisnya, sejarahnya, Daniel ini adalah kisah yang dibuat oleh penulis kitab Daniel. Nama Daniel itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Tapi namanya dimasukkan untuk sebagai penguat iman orang Israel yang pada zaman itu sedang mengalami penganiayaan. Makanya suka-suka dia. Di pasal ketiga nggak ada nama Daniel, di pasal Gua Singa, Daniel dimasukkan. Jadi ada dua contoh yang selaras, Sadrak Mesakh Abednego, dan kisahnya sama dengan Daniel di Gua Singa. Ulang Kak, bentar Kak, ulang. Nanggap nggak? Sekali lagi, Pak. Sekali lagi Kak, ulang Kak. Oke, ini ada dua tafsiran ya. Yang pertama, Daniel ini adalah tokoh figuratif, nggak nyata, nggak historis. Ya, ini kalian boleh renungi dulu, jangan langsung dibilang-bilang ke orang karena kalian bakal dicap sesat, ya pasti dicap sesat. Daniel ini nggak tokoh historis, tetapi dia dimasukkan oleh penulis kitab Daniel yang kita nggak tahu siapa, ya karena kalau belajar siapa penulis Alkitab itu nggak bisa satu orang nyebutnya, ya banyak pasti. Dimasukkan si penulis kitab Daniel ini nama Daniel ini dari tafsiran yang aku baca mengambil nama orang hebat dari bangsa Ugarit. Nah, itu konteks historis sejarahnya. Daniel. Tunggu ya, aku baca di sini. Daniel, namanya orang yang bijaksana. Ah, itu arti Daniel. Itu dari tokoh bangsa Ugarit, bangsa kuno itu. Ugarit ya. Dia dimasukkan sebagai orang yang memiliki iman yang kuat, ya. Khususnya kisah Gua Singa ya. Yang bertahan kepada Allah di saat penderitaan. Kan Gua Singa penderitaan, mati kan artinya kan Gua Singa. Dan kitab ini ditulis untuk menguatkan umat Israel pada zaman penganiayaan oleh orang-orang Media Persia. Nah, itu dia. Ingat ya, Israel itu pertama dibuang ke Babel. Habis itu Media. Habis itu Persia. Habis itu Yunani. Jangan lupakan itu. Berkali-kali Israel ini dijajah dan dibuang. Jadi kisah Daniel ini dimasukkan. Makanya dia bisa nggak muncul di pasal 3, tetapi kisahnya persis mirip di Gua Singa. Jadi penulisnya aja tuh yang masukkan. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, tahu di mana Daniel? Jadi tafsiran pertama Daniel itu nggak ada ya. Hanya tokoh figuratif, bukan historis, nggak nyata. Yang kedua, Daniel lah dewa yang dilihat Nebukadnezar
berjalan di tengah-tengah api menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego. Wih, kenapa gitu Pak? Dari mana? Coba buka pasal 2-nya ayat pasal 2 ayat mana nih? 46. Ya, saya bacakan ya, teman-teman buka ya. Daniel pasal 2 ayat 46-nya. Lalu sujudlah, lihat tuh. Pakai kata sujud loh. Dia raja loh. Dia yang menjajah loh. Tapi dia yang sujud loh. Sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan. Ngasih sesajen itu ke siapa? Manusia atau Allah? Ya, masa manusia lebih rendah jabatannya kok dikasih korban-korban sesajen? Emang siapa Daniel? Lalu berkatalah Raja kepada Daniel, ayat 47-nya. Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Nebukadnezar akhirnya menyembah Allah Daniel, tetap memakai El, dewa itu ya, menyembah dia. Berarti perilaku Nebukadnezar di pasal 2 ayat 46 seperti menjadikan Daniel Allah. Ya. Nah, kenapa kita bisa menafsirkan Daniel lah sosok dewa yang berjalan di perapian? Mari kita buka pasal 3-nya. Karena Nebukadnezar berkata di ayat, mana nih ayatnya nih? Ayat 25, pasal 3. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dewa, ya. Ada yang menafsir ini malaikat, ada yang menafsir ini Allah. Dan tafsiran kita itu adalah Daniel. Nah, coba tuh. Ya. Jadi Nebukadnezar itu seperti hanya melihat bayangan atau penglihatan sekelibat gitu sebentar, yang sebenarnya pemahaman dia yang kayak di pasal 2, teman-teman. Melihat Daniel itu bagaikan melihat dewa, bagaikan melihat Allah. Jadi penulis mungkin memasukkan Daniel lah yang menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian. Nah, mana yang kalian terima? Atau jangan-jangan merasa dua-duanya sesat? Nah, gitu ya. Ini kan rumit ini. Ya kan? Kalau aku sih, kalau kita khotbah, kita nggak perlu kasih tahu itu. Nah, ini dia. Ini tadi sekalian untuk Tasya ya. Yang kita pakai khotbah itu bahasanya Ibu Tasya tadi. Nah, itu ya, beda ini ya. Kita ini kan kelas, kita ini PA, kita ini menggali lebih dalam kan. Kalau di khotbah ngapain kita ceritain Daniela, orang keempat yang di situ. Rupanya nggak usah. Pakai bahasa Ibu Tasya tadi. Dikala mungkin Daniel yang tidak dicatat di pasal 3, mungkin kita tidak tahu dia kemana. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun ditinggalkan temannya, tetap berpegang teguh pada imannya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kan gitu ya. Nah, itu bahasa khotbah ya. Nah, teman-teman di sini yang juga anak STT, PA kita setiap Kamis ini untuk menambah pengetahuan kalian secara sejarah dan tafsiran. Aku kalau udah soal bahasa khotbah, itu aku serahkan ke kalian pribadi masing-masing, nggak perlu kuajarin. Tapi kalau soal konteks, begitu banyaknya di Alkitab yang sulit yang harus kita gali. Itulah gunanya PA. Jadi teman-teman, dimanapun kalian PA, kalau nggak menggali lebih dalam, malah hanya bahasa khotbah, aduh sayang sekali kalian mengikuti PA semacam itu, gitu loh. PA itu menggali sedalam-dalamnya. Selalu aku bilang kalau di kelas PA, boleh sesat, kalau keluar jangan sesat. Kan gitu ya. Oke, kita sampai sini. Ada sisa waktu bagi kita mau tanya apa saja. Silakan. Pak, kalau menurut Bapak sendiri dari dua tafsiran itu, Bapak lebih mendekati yang mana? Aku yang pertama. Berarti Daniel nggak ada, Pak? Nggak ada.
tokoh historis yang dimasukkan. Tetapi kan gini, baik. Kita kan memahami Alkitab itu, kalau kita katakan historisnya nggak ada, baik. Loh, kita imani kan ada, baik. Ah, gitu deh. Ya, aku mengimani kisah ini, gitu loh. Sama kayak cerita, legenda kita. Kampung-kampung kita selalu punya kisah kan, legenda kan ya. Misalnya kayak kami, Danau Toba. Danau Toba itu terjadi bukan karena letusan gunung vulkanik, melainkan ada anak yang durhaka sama orang tua. Ya tentulah kita nggak percaya itu, tapi ada makna di dalamnya bahwa kita nggak boleh melawan orang tua. Gitu yang aku percaya, baik gitu. Tapi kalau begitu bukan artinya kita tidak bisa membenarkan ayat-ayat yang ada di Daniel, Pak. Karena ini hanya cerita fiksi saja, Pak. Tapi ingat, baik, yang menulis adalah juga orang Israel yang untuk menguatkan umat Tuhan. Nggak fiksi dong. Dia mengambil sisi iman dari cerita atau nama Daniel, dimasukkan untuk menguatkan umat Tuhan. Nah, yang mungkin saja penulis kitab Daniel, kita percayai, diwahyukan Tuhan. Gitu loh. Ya, si Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini, gitu. Maksud aku, baik, Daniel ini bukan nggak ada orangnya, tetapi nama yang diambil kan tadi aku bilang dari sejarah Ugarit, ya, bangsa kuno. Nama Daniel yang artinya bijaksana, entah apalah itu, dimasukkan. Berarti kan orangnya sebenarnya ada, tetapi karena nggak dipercaya orang Israel kan, itu kan dari literatur bangsa kuno kan nggak dipercaya. Dimasukkan untuk menguatkan umat-umat yang sedang mengalami penganiayaan atau penjajahan. Tafsiran kedua pun bagiku keren, tapi semua percaya dewa di situ selalu malaikat, betul ya? Hampir semua menafsirkan dewa, malaikat atau penampakan Allah. Jadi kalau kita bilang itu Daniel, ya agak ngeri-ngeri sedap juga ya, walaupun bisa kita jadikan tafsiran. Tapi Gitu, Pak, kalau untuk lebih mendekati ke Alkitab ya, mungkin tafsiran keduanya, Pak. Iya, betul. Aku tadi Kalau, mengambilnya dari historisnya aja. iya, Pak. Kalau tafsiran pertama saya rasa terlalu liar, Pak. Iya, bisa. Iya. Karena mungkin menurut Nebukadnezar, oh saya sembah dia berarti dia seperti anak dewa. Iya. Dan tadi yang kita katakan, yang satu itu seperti anak dewa, ya bisa itu Daniel, Pak. Dan juga kenapa mereka bertiga saja yang ditangkap dan Daniel tidak, ini kan masalah pengaduan. Seperti dikatakan di ayat yang ke-8, orang-orang Kasdim hanya mengadu, menuduh mereka bertiga. Ya, gua singa itu ya. Ya, bukan berarti Daniel juga ikut menyembah. Tetapi Daniel juga mungkin saat itu tidak menyembah, tetapi yang diadu mereka bertiga saja, Pak. Betul. Tapi kan menjadi kelucuan, tidak adanya disebut nama Sadrak, Mesak, Abednego kan gitu ya. Kemana lagi nih tiga orang nih? Ingat, Bay, mereka berempat ini dekat sama raja. Mereka ini orang penting di istana. Masa terpisah-pisah gitu kan? Seharusnya kita berpikir kritis ya. Kemana nih orang ini? Kok bisa hilang-hilang ceritanya? Gitu. Atau mungkin pas kisah di Gua Singa, Pak. Itu kan sudah tidak ada Sadrak, Mesak, Abednego, tetapi dia punya periode waktunya panjang, Pak. Panjang memang, karena udah Raja Darius kan? Iya, Pak. Bisa jadi Sadrak, Mesak, Abednego ini udah meninggal, Pak. Tinggal Bisa. Daniel aja. Boleh, walaupun nggak dicatat ya, masukkan aja mati gitu ya. Iya, kan? Supaya cepat ceritanya kan. Udah mati. Loh, sama kayak ini teman-teman. Kemana Yusuf, bapaknya Yesus? Nggak pernah disebut Alkitab lagi. Kemana? Langsung aja lah kita bilang, udah mati. Dia cepat ya. Padahal nggak dicatat, dia sudah mati gitu ya. Jadi teman-teman, tema akhir zaman ini rumit, seperti aku bilang rumit ya. Di sekolah teologi aja ini berapa SKS ya, akhir zaman ini kan rumit. Dan kedua, kenapa rumit? Ya, nggak terjadi. Nah, jadi ini hanya menjadi pembelajaran dan pengharapan kita. Kalau kita percaya kiamat itu ada, ya bagus. Kalau kita percaya kiamat itu bukan jatuhnya meteor, akhir zaman itu bukan soal jatuh meteor, bagus juga, nggak ada masalah. Bagaimana iman kita tetap teguh, kan gitu ya, untuk tetap menyebarkan Injil. Oke. Gimana? Bingung? Sulit? Stres?
Ada yang mau ditanya? Salam. Adi, ya Adi, silakan Adi. Saya Pak. Ya. Ya, saya mau bertanya ini Pak yang bagus sekali fotomu, di mana itu? Keren tuh kayaknya. Itu di Manado, Pak. Wih, mantap ya. Kelihatan gunung gitu. Oke, gimana Adi? Saya mau tanya tentang naga, Pak. Yang naga? Itu, iya. Si naga ya? Iya. Yang ingin saya tanyakan, Pak. Di sini saya mau tanyakan, Pak. Saya pernah mendengar tafsiran yang naga, yang kepala 7 naga itu dia dilambangkan sebagai pemerintah-pemerintah yang jahat. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah naga itu yang benar itu dia memang pemerintah yang jahat atau naga, Pak? Itu benar-benar naga? Enggak, udah betul kok itu. Udah betul, udah itu jawabannya. Naga itu bukan naga asli, nggak mungkin. Ngapain pula naga asli? Bukan itu, naga asli, Pak? Bukan. Bahasa Wahyu itu, bahasa kitab Wahyu itu simbolis selalu ya. Jadi Yohanes itu pakai kode-kode itu, bahasa kode, simbol. Terus kalau memang itu simbol, Pak, bagaimana dengan pada Wahyu 12 ayat yang ke-7, Pak? Yang di situ naga dikalahkan. Itu di situ ada peperangan di sorga antara malaikat Mikael, Pak, yang mengalahkan naga itu, Pak. Ya, ini iblis nih. Jadi ada dua sering dipakai tafsiran untuk naga itu. Paling banyak iblis, makanya dibilang di ayat 9, naga besar si ular tua. Udah langsung dikasih tahu itu, yang disebut iblis atau setan. Iblis ini bisa menjadi sosok iblis betulan yang berperang dengan Michael. Ya, artinya iblis dikalahkan. Karena Wahyu mencatat kedatangan Tuhan, kan, akhir zaman, kan, wah, dikalahkan. Bisa juga iblis ini memang adalah simbol untuk pemerintahan-pemerintahan yang menghancurkan umat Tuhan. Pemerintahan kejam, misalnya Kaisar Nero pada zaman itu yang menghancurkan orang Kristen, bisa. Ya karena perbuatan mereka adalah perbuatan jahat dan perbuatan iblis. Tetapi umat Tuhan bertahan karena dilindungi oleh malaikat-malaikat Tuhan. Bisa juga kita katakan seperti itu. Jadi naga itu bisa mencerminkan iblis, bisa juga mencerminkan pemerintahan yang menghancurkan umat Tuhan. Gitu dia, Adi. Ya, kalau begitu Pak, kenapa kejadiannya di sorga ya Pak? Karena kan kita tahu kalau di sorga itu kan kehidupannya sudah kekal, tidak ada percecokan, peperangan atau apa-apa, Pak. Sorga. Sorga ini untuk menandakan adalah tingkat yang di atas, kan? Tingkat tertinggi artinya peperangan roh ilahi gitu dia. Jadi kalau kita menggambarkannya malaikat pedang-pedangan sama iblis kan lucu ya. Masa pedang-pedangan di sorga ngapain juga gitu kan? Artinya ini peperangan roh, bagaimana kemenangan surgawi terhadap kejahatan iblis yang ada di dunia ini. Artinya roh yang baik dari Tuhan mengalahkan roh jahat. Orang Ibrani itu, Adi, orang Yahudi itu, surga itu langit. Bukan surga kayak pemahaman kita yang di kesaksian-kesaksian itu. Jalan emas, gerbangnya emas. Enggak. Bagi mereka surga itu yang di atas langit. Ya, yang artinya tempat bersemayamnya ilahi, paling tinggi di atas. Itu pemahaman mereka tentang sorga, samayim kan, langit kan. Jadi bukan berarti langsung di depan Allah gitu ya, tarung gitu, iblisnya berantem gitu. Enggak. Itu hanya pemahaman sebagai simbolis saja. Bisa ya dia? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Mana lagi nih? Udah paham semua nih? Pak. Ya. Tadi maaf saya terlambat. Iya. Berarti yang dari Daniel sama Wahyu ini artinya sudah digenapi begitu. Sudah tidak perlu kita hubungkan dengan konteks yang sekarang lagi.
penghubungan ke konteks zaman sekarang baik pasti hanya soal implikasi. Sama seperti kepercayaan kita akhir zaman ada, maka dari ayat-ayat di Daniel atau Wahyu, kita percaya itu bakal terjadi, ya terjadi di zaman kita. Jangan-jangan bukan di zaman kita, baik. Di zaman anak cucu kita nanti. Nah, itu maksudnya. Makanya tadi tafsiran terakhirnya, kiamat bukan, akhir zaman bukan kiamat, melainkan berakhirnya sebuah periode. Zaman. Nah, berakhirnya sebuah zaman. Gitu. Itu balik ke kau, Bay. Kau mau paham yang mana, kalau mau percaya kiamat, ya nggak ada masalah juga sih. Tapi kita punya keraguan untuk kiamat juga semakin ada, Pak. Iya, nggak jadi-jadi. Iya kan? Bayangkan ya teman-teman ya, dari kisah Yesus datang, Yohanes Pembaptis ngomongnya apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Wah, elah sampai 2022 tahun nggak datang-datang, dekat dari mana itu? Iya. Kerajaan Allah sudah dekat, iya. Rupanya nggak datang-datang. Kasihan para rasul, Pak. Nanti sia-sia kalau mau lihat gitu. Pikir udah kiamat, Pak. Gitu ya. Jadi bisa kita tadi kita bahas soal Wahyu 20, kerajaan 1000 tahun. Terus tadi perkataan Yesus yang di Matius ya. Ada orang-orang yang ditinggal juga, ada yang diangkat. Nah, kita tadi udah bahas. Terus Daniel ini rumit memang ya, sangat rumit. Kalau udah baca bukunya, teman-teman bisa, ya kalau ada rezeki bisa beli ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, yang nulis ini Pak Emmanuel Gerrit Singgi, profesor dari UKDW. Pak. Hah? Masih bahasa Inggris ya? Enggak, bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya. Okay. Dia menafsirkan dari Daniel pasal 1 sampai 12. Dan dia memang konteksnya historis. Ya. Dan dari situ tadi saya menjelaskan yang pemahaman kita tadi. Konteksnya historis sekali. Jadi pemahamannya luas. Ya. Gitu. Ya, nah, ada lagi? Ada teman-teman yang kuliah ya? Kok berkurang nih? Benar ya? Ada yang kuliah ya? Mungkin udah ngantuk, Pak. Kayaknya nggak ada kuliah hari. Iya. Oke. Fazri, saudaraku bagaimana? Fazri bingung ya? Fazri masih bingung ya? Masih bingung, Pastor. Masih bingung ya, Fazri. Seharusnya kita ada sesi tersendiri untuk memahami dasar-dasar nanti, Fazri ya. Siap, Pastor. Soalnya ini lebih dalam ini. Laiku gimana, Laiku? Sejauh ini aman, aman. Aman ya. Yang pasti Laiku kan belajar yang Alkitabianya nih sekarang kan? Ya. Nah, aku ngasih yang historisnya gitu lah ya. Oke, siap. Cindy udah? Danielnya udah paham, Cindy? Sudah, Bapak. Antara paham dan nggak ngerti juga ya? Iya. Elsadai gimana, Elsadai? Paham dan bingung, Bapak. Mantap. Paham dan bingung. Jemli? Sama, Bapak. Paham juga, dan bingung. Jemli juga bagus tuh. Jangan-jangan sama ya? Tempat fotonya sama dia? Iya, Bapak. Oh, sama ya? Wih, mantap. Desi gimana, Desi? Nanya juga nih kemarin, Desi. Desi Nurmasari. Tunggu, Pak. Masih berpikir, Pak. Oh, lagi berpikir loh, teman-teman. Evangelis Solong. Puji Tuhan, paham. Oh, ini mantap. Oke, saya tema ini sebenarnya berat karena aku udah bilang sama Bayu. Bayu minta nih 2 minggu lalu, Pak bahas kiamat katanya kan. Waduh, berat sekali temamu, gue bilang. Ya karena memang ini berat, tapi nggak apa-apa. Ini kan untuk nambah kita ya. Nanti diulang-ulang, tonton di YouTube ya ketika diupload ya. Ya teman-teman coba kasih tema supaya kita belajar suatu hal yang baru, apa yang selama ini
menjadi kebingungan kita tentang apa gitulah, ya kan? Bisa bahas. Yang ringan-ringan juga nggak apa-apa. Ini karena aku, yang kemarin yang mau dibahas itu gimana, Pak? Apa itu, Pak? Yang umur Yakub, Pak. Tuh, udah lewat kok. Ini orang-orang udah tahu nih orang ini. Nanti saya tanya aja di YouTube aja, Pak. Enggak, jawabannya singkat tuh, Pak. Ya. Aku tes yang harus sudah dengar tadi nih. Siapa nih tadi ya? Tasya lah dulu. Coba jelaskan nama Bayu, Tasya. Kemana si Isa itu? Oh, yang tadi ya, Kak. Iya. Ini aku share screen lagi nih. Ini. Bagi yang tadi belum datang bisa lihat juga ya. Nah, kelihatan kan? Wah. Itu yang di sebelah kiri itu. Ya, Isa 60 ketika Yakub lahir, meninggal umur 180. Yakub 120 ketika Isa meninggal. Oke? Padahal Yakub itu umurnya 108 ketika Yusuf dijual ke Mesir. Berarti masih ada 12 tahun sebelum Isa meninggal. Padahal di pasal 35 Isa udah dibilang meninggal. Kenapa itu terjadi? Kemana si Isa? Sisa 12 tahunnya. Apa jawabannya, Tasya? Tadi kayak Kak bilang itu udah meninggal aja itu. Hah? Tadi Kakak bilang dia udah meninggal kan? Meninggal. Jadi memang baik hanya masalah penulisan urutan yang tidak beraturan di Alkitab, baik. Itu saja. Dan penulis Kejadian tidak mau bingung untuk menceritakan ulang tentang Ishak karena memang sudah dianggap meninggal. Ya. Gitu aja. Jadi nggak usah heran ya teman-teman, ketika banyak hal-hal yang kok ini sama di ini, itu biasa. Ini kok urutannya beda gitu ya. Memang kayak gitu. Penulisan Alkitab itu nggak berurutan, nggak selalu berurutan ya. Gitu. Mazmur itu, Mazmur pertama bukan Mazmur 1. Aku lupa, kalau nggak 67, Mazmur 15 atau Mazmur 67, itu yang pertama ditulis. Jadi bukan Mazmur 1, bukan. Gitu.